Bapak Ibu Kepala Pimpinan Komisi 2 dan Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi narasumber sudah banyak dibahas. Tadi yang pertama Mbak Tuti membahas sangat detail mengenai draft ini, kemudian Mbak Wiwi membahas substansi, terakhir Mas Sopo tadi bicara soal electoral justice juga sangat detail. Jadi sebetulnya sudah selesai Pak Arif. Tapi nggak apa-apa karena saya sudah diundang, ya mau nggak mau harus ngomong. Nah, sekalian saya mencoba untuk membahas ini dalam konteks membangun pemerintahan yang demokratis dan stabil. Kenapa? Karena undang-undang ini kan bagian dari electoral engineering. Jadi ini adalah political engineering. Bahkan ini political engineering yang punya implikasi-implikasi serius. Bukan hanya implikasi pada pembagian kursi, tapi juga pemerintahan macam apa yang akan dibangun. Termasuk demokrasi macam apa yang akan dibangun. Nah, saya ingin juga menyoroti ini, bagaimana kita bukan hanya sekedar membuat undang-undang pemilu, tapi juga ingin mengkaitkan dengan format demokrasi dan pemerintahan Indonesia itu seperti apa. Supaya Pak ada titik. Halo? Halo Prof, bisa dengar saya? Oh, dengar. Izin sebentar, saya perpanjang dulu ini. Karena Oke. Mbak. Oh, Kita silakan. sampai pukul 17 ya, karena ada dialog. Lanjut, Prof. Terima kasih. Nah, ini sangat penting karena undang-undang itu mau nggak mau harus ada end up-nya. Nah, karena itu di dalam forum ini saya ingin mengkaitkan dengan pembahasan ini dengan bangunan demokrasi yang sudah kita capai, termasuk pemerintahan yang stabil dikaitkan dengan sistem pemerintahan kita, sistem presidensial, tadi juga sudah disinggung, dan soal pluralitas politik yang kita miliki. Nah, karena itu sekalian, saya ingin sekali lagi sekilas, tidak bermaksud menggurui, tapi bicara kembali soal demokrasi, kemudian paradok-paradok, lalu desain pemerintahan yang demokratis dan stabil seperti apa. Karena apapun pemilunya itu, kalau kemudian tidak inline dengan pemerintahan stabil yang tidak kita lakukan, maka pemilu itu jadi kurang bermakna. Hanya memilih wakil rakyat, memilih pemimpin, tetapi so what setelah itu. Nah, saya ingin kembali tentang konsep demokrasi. Pemilu itu kan hanya bagian dari demokrasi. Adanya public contestation. Jadi pemilu itu bukan satu-satunya ranah demokrasi. Karena di dalamnya, di sisi lain juga ada partisipasi dan lain-lain. Sehingga ingin saya katakan adalah pemilu itu bukan demokrasi itu sendiri, tapi bagian dari demokrasi. Nah, karena itu ketika kita bicara soal sistem pemilu, mau nggak mau, ketika dikaitkan dengan demokrasi, maka tidak berhenti pada soal proses elektoral, tapi juga pasca elektoral. Nah, kita selama ini dalam beberapa tahun terakhir ini belum banyak membicarakan kaitan antara pemilu dan pasca elektoral. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk mengkaitkannya. Nah, demokrasi itu kan pada akhirnya juga terkait dengan relasi antara baik eksekutif maupun legislatif pilih. Nah, tetapi kemudian undang-undang kita tidak terlalu banyak menyorot soal ini. Kemudian relasi antara dua lembaga dengan publik, saya kira tadi sudah disinggung juga oleh pembicara yang lain. Nah, sebelum masuk ke sana, hanya kan gini, demokrasi itu dimanapun di dunia ini sambil desain macam apa yang harus kita miliki itu. Karena kita tidak akan pernah lepas dari paradok. Beberapa paradok yang sering dikemukakan adalah soal paradok antara konflik dan conjecture. Kemudian paradok antara representativeness dan governability. Ini kita akan nanti bicara soal keterwakilan dan partisan partai dan lain-lain. Kemudian paradok antara harus melibatkan banyak orang
dan efektivitas. Nah, karena itu desain pemilu, termasuk desain demokrasi kita, itu adalah bagaimana mengatasi paradok-paradok yang ada dalam demokrasi itu. Nah, saya ingin memperluas lagi tentang paradok yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat dalam beberapa sekitar 20 tahun kita, hampir 20 tahun berdemokrasi ini, demokrasi itu melibatkan publik secara luas, tapi juga ada keinginan untuk pelembagaan partai. Ini dua hal yang tidak selalu berseiringan. Kemudian ada paradok untuk ada representativeness yang tinggi, ada juga ingin penyederhanaan partai di parlemen. Ini juga nggak nyambung. Ada juga paradok antara electoral connection, tapi juga ternyata ada disconnect elektoral. Ini juga kita itu. Kemudian juga ada paradok antara keinginan untuk memperkuat sistem pemerintahan kita, presidensialisme, dengan penguatan wakil rakyat. Ini juga masih paradok. Ada paradok antara efektivitas pemerintahan pusat dan otonomi daerah. Ada paradok mengenai besarnya penyelenggaraan pemilu, termasuk tadi sudah banyak dibahas, money politik dan lain-lain, dan pemilu yang efektif dan efisien. Nah, kalau kita hari ini saya kira banyak lagi paradok. Nah, dalam konteks itu, kita lihat Mahkamah Konstitusi telah mengusulkan, telah membuat ada 6 model tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Titi. Saya kira saya nggak usah bahas satu-satu. Ini kan upaya mengatasi paradok. Tapi, mohon maaf, saya lihat ini tidak keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi yang saya pahami itu lebih banyak memahami proses pemilunya, tidak berusaha untuk mengkaitkan misalnya dengan pasar elektoral seperti apa. Bahkan tidak dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang kita anut, sistem presidensial. Jadi ini saya nggak tahu persis. Kalau menurut saya ini sebuah kesalahan yang cukup serius. Karena apa? Harusnya Mahkamah Konstitusi itu juga mengkaitkan dengan sistem pemerintahan kita. Jadi tidak semata-mata pemilu yang efektif, efisien, sehingga digabungkan dengan 6 alternatif tadi. Tetapi juga mengkaitkan misalnya dengan sistem pemerintahan kita yang presidensial, dengan kemajuan politik di masyarakat kita seperti apa. Nah, ini yang membuat, jujur saja, Bapak Ibu anggota Komisi 2 kesulitan merumuskan pemilu yang ada, sehingga pilihan-pilihan sistem pemilunya jadi terbatas. Hanya mengacu pada 6 model itu. Tapi bolehlah saya ingin sedikit agak keluar dari ini. Kan menurut saya ini substansi. Bagaimana kita mendesain pemilu, sistem pemilu itu bukan hanya untuk pemilunya, tapi juga pasca pemilu. Nah, kalau kita lihat misalnya, saya coba menyederhanakan. Karena pemilu sekali lagi itu tidak lepas dari paradok-paradok, kemudian desain. Kita itu ingin pemilu yang demokratis, tapi juga penyederhanaan partai. Muncullah kemudian parliamentary threshold. Kita itu ingin pemilu, tapi juga memiliki eksekutif, presiden maupun kepala daerah, yang memiliki dukungan cukup dari DPRD. Sehingga tidak ada terjadi minority presidensial atau minority kepala daerah. Seperti terjadi di beberapa negara yang lain, bahkan di Indonesia juga sudah ada terjadi di beberapa tempat, ada minority kepala daerah. Nah, maka muncullah kemudian threshold. Di sini threshold punya dijadikan argumentasi untuk semua yang desain semacam ini. Dari sinilah lalu kita harapkan muncul pemerintahan yang stabil antara eksekutif dan legislatif. Nah, nanti kita lihat apakah sistem pemilu yang ada dalam undang-undang ini cukup komprehensif menurut saya, dan itu luar biasa. Apakah sudah menyangkut ini? Nah, kalau kita lihat ini undang-undang kita itu terpisah dari sistem pemerintahan. Jadi mohon maaf, ini pemilu kalau modelnya seperti ini tidak nyambung dengan sistem pemerintahan kita,
dan upaya untuk membangun pemerintahan sistem presidensial yang efektif, efisien, yang stabil. Kenapa? Karena nggak nyambung satu sama lain. Nah, apalagi kita misalnya melihat misalnya kita juga punya pengalaman di mana presiden kita juga lemah dibandingkan dengan legislatif. Nah, saya ingin sedikit, apa itu sistem presidensial? Sistem presidensial secara sederhana adalah sistem yang memisahkan antara eksekutif dan legislatif. Jadi di sini ada pemilu yang terpisah antara eksekutif dan legislatif. Walaupun pemilunya bisa bersamaan, tapi dilakukan secara terpisah. Ini beda dengan sistem parlementer. Satu. Nah, celakanya banyak sistem presidensial ini pemerintahnya stabil. Atau kalau saya meminjam istilah Juan ini, peril of presidentialism. Pemerintah yang sering gonjang-ganjing. Nah, karena banyak pemerintahan yang gonjang-ganjing, terutama sekali di Amerika Latin dan beberapa negara yang lain, maka kemudian ada resep, ada desain yang ditawarkan. Sistem presidensial yang stabil itu akan muncul kalau satu, ada penyederhanaan partai. Walaupun tidak dua partai seperti di Amerika Serikat. Yang kedua, ada sistem pemilu presiden, pemilu presiden di sini agak kurang, pemilu presiden yang atau pemilu kepala daerah yang memungkinkan eksekutif memperoleh dukungan yang cukup dari parlemen. Kalau presiden murni itu tidak ada ini. Tetapi sekali lagi ini akan melahirkan peril of presidensialisme itu. Nah, dalam konteks ini maka threshold memiliki makna yang sangat penting. Pertama, sebagai instrumen untuk penyederhanaan partai di parlemen. Yang kedua adalah sebagai instrumen agar kepala daerah itu atau presiden memiliki dukungan yang cukup. Saya kalau meminjam istilahnya Arendit saat itu adalah konsensus demokrasi. Di kita namanya konsensus demokrasi, konsensus. Antara siapa? Antara kekuatan-kekuatan politik yang ada di negara kita. Nah, dalam konteks semacam itu maka pemilu serentak oke, tapi menurut saya sekali lagi saya agak berbeda di sini dan ini kalau ingin mengikuti pendapat saya memang satu agak bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua merupakan undang-undang rancangan undang-undang. Pertama, pemilu serentak untuk satu membangun sistem kepartaian di parlemen, yang kedua sebagai titik tolak bagi pemerintahan eksekutif nantinya. Kenapa? Karena setelah ada pemilu legislatif, maka kemudian muncul kekuatan tertentu yang bisa mengusulkan siapa yang akan jadi presiden, wakil presiden, dan gubernur maupun bupati wali kota. Jadi di sini, nah yang ada sekarang ini di undang-undang ini itu ada pemilu nasional, itu meliputi DPR, DPRD, DPR, DPD, kemudian presiden dan wakil presiden, kemudian pemilu daerah, meliputi gubernur, DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Nah, sekali lagi, menurut saya, yang ideal ke depan sesuai dengan sistem pemerintahan kita itu justru pemilunya dipisah antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Nah, implikasi yang lain adalah karena desain ini tidak ingin membangun pemerintahan yang stabil, maka calon perorangan itu saya usulkan ditiadakan. Untuk gubernur wali kota itu ditiadakan. Kenapa? Karena calon ini kalaupun jadi, nanti akan menghasilkan executive minority dan ada gonjang-ganjing yang cukup lama selama 5 tahun dengan kepala daerah. Ini membuat pemerintahan jadi tidak stabil. Karena itu, walaupun ini memang agak sedikit mungkin banyak ditantang banyak orang, tapi inilah bagian dari upaya untuk membangun pemerintahan yang stabil. Nah, kembali, bagaimana undang-undang pemilu yang Bapak Ibu sekalian sedang bahas ini? Sekali lagi disebutkan undang-undang ini
membagi pemilu dua, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Threshold sebagai instrumen penting, baik itu threshold maupun untuk parlemen maupun threshold untuk pemilu eksekutif. Hanya saja yang nggak masuk akal menurut saya adalah tentang threshold. Karena pemilunya itu bareng antara presiden dan DPR, maka thresholdnya menggunakan threshold pemilu 5 tahun yang lalu. Ini bahasanya orang Jawa muspro, nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Untuk apa? Karena threshold itu sebetulnya sejatinya kan dipakai sebagai instrumen agar kepala daerah, presiden, dan lain-lain itu memperoleh dukungan yang cukup dari parlemen. Kalau misalnya ada partai-partai atau sekumpulan partai memiliki hak untuk mengusulkan calon presiden, kepala daerah, tetapi dalam pemilu yang dilangsungkan itu tiba-tiba tidak lolos threshold, habis tidak memiliki kursi di parlemen. Yang terjadi kemudian adalah presiden will be alone. Jadi kepala daerah akan berjalan sendiri tanpa dukungan dari parlemen. Implikasinya apa? Ketidakstabilan politik itu cukup kuat. Ada eksekutif heavy, di mana sistem presidensial itu tidak jalan sama sekali. Kenapa? Karena presiden tidak memiliki dukungan yang cukup dari parlemen. Partai-partai yang dukung itu nggak lolos misalnya. Apalagi dalam threshold ini cukup besar, yaitu 7%. Itu bukan kecil, saya kira cukup tinggi. Nah, itu menurut saya ini tidak masuk akal. Nah, memang argumen yang kalau mau serius jangan pakai threshold. Hanya implikasinya adalah kita lalu memiliki sistem presidensial yang kemungkinan minority presiden, ada minority kepala daerah yang tidak memiliki dukungan basis dukungan yang cukup di DPR atau DPRD. Ini agak berat, Bapak sekalian. Nah, yang lain kembali untuk karena saya juga ingin menyoroti apa yang terjadi di dalam undang-undang ini, draft undang-undang ini. Misalnya saja soal threshold untuk parlemen. Saya kira kita sudah punya pengalaman lama, mulai dari 2% sampai pemilu yang lalu itu 4%. Dan ini mau dinaikkan di draft-draftnya itu 7%. Memang maunya adalah kita ingin memiliki sistem kepatuhan sederhana. Sistem pertahanan sederhana itu kalau menurut Sartori itu kira-kira 2 sampai 5 partai. Jadi kalau 2 sampai 5 partai memang benar. Kira-kira ya sekitar 7%. Hanya ini juga ada problem, sekali ada dilema soal paradoks antara inginnya representativeness dengan pendanaan. Jadi barangkali mungkin nanti ada titik tengah. Kalau saya sih usulkan kira-kira 5% cukup. 5% cukup. Jadi naik dari 2 tahun tahun lalu menjadi 5%. Jadi Bapak Ibu belum ada yang spesifik ya mendukung yang mana. Kalau saya 5% cukup, itu kira-kira nggak jauh dari sekarang ini. Jadi mungkin hanya sekitar 8 partai yang dapat kursi di DPR. Nah, yang lain adalah ini yang agak unik adalah threshold pemilu nasional lalu dipakai untuk threshold pemilu daerah. Ini saya kira menggunakan doa sapu jagat ya, sekali jalan maka penjalan partai itu tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat daerah. Karena selama ini di daerah tidak diberlakukan threshold itu. Menurut saya ini juga kurang fair karena itu semacam penghukuman 2 kali. Karena sudah nggak dapat kursi di parlemen, harapan kursi di daerah pun musnah. Nah, yang lain adalah kita melihat partai-partai kita itu
memang ada partai-partai lokal, partai-partai yang memiliki basis daerah yang tertentu kuat. Secara nasional mungkin tidak terlalu banyak, tapi di daerah cukup banyak. Kita misalnya lihat beberapa partai yang tidak lolos threshold memiliki tingkat dukungan yang tinggi di daerah, ada yang bahkan sampai 30% perolehan suaranya di daerah. Nah, artinya apa di sini? Tidak melihat realitas pluralisme politik yang ada di daerah-daerah. Ini menurut saya agak kurang fair. Saya setuju adanya threshold di daerah DPR, DPRD, tetapi mulainya tidak harus pemilu nasional. Semua partai boleh, tapi di situ kemudian hanya partai yang lolos threshold di daerah. Jadi partai yang mungkin tidak lolos threshold di nasional itu boleh ikut pemilu threshold ada di daerah dan mungkin bisa lolos threshold karena memiliki basis dukungan yang cukup kuat itu di daerah. Itu usulan saya demikian. Nah, yang lain adalah untuk sistem pemilu terbuka. Poin saya kita terbuka. Nah, di undang-undang tertutup. Rancangan undang-undang saya lihat tertutup. Kenapa terbuka? Satu, kita terbuka cukup lama. Yang kedua adalah partai memiliki otoritas yang cukup besar menentukan calon-calonnya dan rakyat publik memang memberikan keluasaan kepada partai. Tetapi dalam hal tertentu Mbok Ya juga diberi kesempatan pada pemilih untuk menentukan calon terbaik menurut mereka. Toh misalnya kalau kita lihat di hasil pemilu kemarin, memang pada akhirnya yang terpilih itu adalah partai pilihan partai, caleg pilihan partai. Misalnya rata-rata sekitar 70% anggota DPR, DPRD yang terpilih itu adalah memang calon-calon pilihan partai. Tetapi masih ada kesempatan sekitar 30% bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Jadi kalau ini kemudian dirampas, ya semuanya partai lalu hak pemilih apa? Jadi apalagi ini ada masalah soal disconnect elektoral. Nah, sistem pemilu terbuka ini juga memungkinkan terjaganya electoral connection antara wakil dengan yang terwakil. Jadi tingkat representativeness itu tinggi. Para wakil yang memang betul mewakili partai, tapi juga mewakili partai di daerah. Nah, kalau misalnya dipakai harus tertutup, ngapain harus pakai dapil yang kecil-kecil itu? Sekalian aja dapil provinsi. Sekalian dia partai menentukan tingkat provinsi seperti apa. Itu agak lebih serius daripada misalnya terbuka tapi perdapil, tertutup tapi dapil. Kalau mau otoritas partai kuat, sekalian aja dapilnya provinsi. Tapi kembali dibukanya dapil itu diantaranya adalah dimaksudkan untuk menjaga adanya konektivitas antara wakil dengan yang diwakili. Dan di sini kalau pemilu terbuka itu memungkinkan adanya konektivitas itu. Nah, memang di sini agak ribet, tetapi itulah bagian dari demokrasi. Yang terakhir baru saya lihat karena sudah cukup sore soal dana kampanye. Udah banyak dibahas di dalam RU ini, bahkan money politik, sanksinya apa juga sudah detail. Hanya saya kok belum melihat, mungkin saya salah, adalah soal batas selling price-nya, atas biaya pemilu itu harus berapa. Kalau menurut saya, kenapa kok biaya kita itu tinggi? Karena memang diumbar. Mau calon, mau partai, apapun boleh mengeluarkan biaya. Walaupun mungkin waktu kampanye ada keterbatasan. Tapi faktanya kan pemilu kita itu biaya kampanye kan sebelum kampanye. Sebelum kampanye orang sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi menurut saya perlu diatur batas atas maksimum itu berapa. Dengan demikian money politik bisa diminimalisasi, biaya pemilu itu juga bisa diatasi. Sehingga pemilu kita itu juga bisa berlangsung secara baik. Memang ada implikasi karena
kalau biaya pemilu ditekan, NPWP itu jadi tiada. NPWP kan nomor piro wani piro. Nah, kalau biaya pemilu dan lain-lain diatasi, NPWP nggak ada. Tetapi masyarakat kita juga harus dididik. Jadi bagaimana kita itu mengatasi membatasi biaya pemilu, tapi fungsi representativeness kita itu bisa lebih bagus. Mudah-mudahan Bapak sekalian pemilu kita selalu lebih bagus ke depan, dan undang-undang ini menjadi pintu masuk bagi adanya political engineering bagi terbangunnya pemerintahan Indonesia yang demokratis dan stabil. Saya kira itu beberapa poin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.